ketika saya memprioritaskan saya harus lebih sehat, ya semua itu berjalan gitu aja dok. Bangun lebih pagi, makan lebih diatur, nahan nafsu makan, kemudian ketika saya habis nikah, saya juga ada berencana mau kurus nih sebenarnya nih. Nah, saya ikut tuh, saya join tuh. Mulai pakai PT, saya ingat banget saya bayar PT 7 juta atau 8 juta gitu. Berapa sesi gitu. Mahal banget. Terus udah itunya 5 juta, 7 juta itu tahu sekitar 12 jutaan lah. Udah oke, bayar PT. Dan yang saya kecewa adalah PT itu ternyata nggak ngajarin gini-gini dok, nggak ngajarin defisit kalori. Dia pertama kali kita selalu nimbang badan kan, oke dikasih tahu nih BMI kamu sekian, fat kamu sekian, kemudian gitu-gitu dikasih tahu kan. Tapi dia nggak ngajarin tuh gimana cara lu badan lu segede gini gitu. Badannya gede, iya, kita kan badannya gendut, dia badannya bagus gitu. Tapi gimana cara lu biar badan lu bagus gini, dia nggak kasih tahu. Dia cuma besok latihan, angkat, itu angkat, itu tarik, itu apa kayak kita nggak tahu purpose-nya apa, kita juga nggak dikasih tahu, lu mau turun ya, oke, pasti diajarin dong. Makanya saya sempat bilang sama PT, saya ketemu PT juga di gym saya yang di apartemen ini, saya bilang, kekurangan PT di nggak ngajarin kita supaya jadi kurus tuh gimana gitu sebenarnya. Apakah mereka nggak punya ilmunya, atau nggak tahu deh saya. Ya lu kan udah sukses nih, badan lu udah segede gitu, ya lu gimana caranya gitu, ajarin kita dong. Nggak cuma datang, ya udah lu lari 30 menit di treadmill, selesai treadmill, lu angkat ini, tarik ini gitu, kayak buat apa gitu, kita juga nggak tahu nih. Terus besok latihan jam segini ya, gitu, nggak ngajarin kita besok jangan makan ini, atau besok makan ini, atau jangan, itu tuh nggak ada. Oh, berarti gitu. Ke arah nutrisinya istilahnya semacam agak nebak-nebak sendiri gitu ya? Atau kayak cuma bilang kayak, ya harus makan dada ayam rebus, nggak boleh makan nasi gitu-gitu atau gimana? Iya, nggak ngomong apa-apa. Saya tanya, makannya gimana? Ya dikurangin aja lah. Gitu-gitu doang, dok. Jadi kayak nggak diajarin. Maksudnya, yang kita nggak tahu tuh sebenarnya adalah, yang semua orang nggak tahu sebenarnya adalah cara defisit kalorinya itu gimana. Apa yang harus kita makan sebenarnya supaya kita defisit kalori, itu yang orang nggak tahu gitu. Sekarang kan juga ada dari APKI ya, Asosiasi Pelatih Kebugaran. Iya. Mereka udah ada banyak sertifikasi tuh, kayak misalnya sertifikasi fitness nutrition, untuk PT dan lain sebagainya. Jadi mereka istilahnya dibekali dengan ilmu yang lebih banyak gitu loh. Terus interpersonal terhadap ke klien juga harus diperhatikan dan lain sebagainya. Nah, approach ini sebenarnya udah dilakukan di luar negeri, jauh. Jadi di luar negeri kayak misalnya sertifikasi dengan ACE, NASM dan lain sebagainya, istilah udah banyak kayak. Kalau misalnya mau jadi fitness trainer, ada sertifikasinya. Sertifikasi ini kalian harus bisa menilai assessment health status dari klien, bagaimana cara ngomong yang baik, fitness nutritionnya gimana. Kalau misalnya ada masalah, harus di-refer lah ke ahli gizi, ke dokter, dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya memang lagi dibentuk ya sekarang ya, di Indo ya. Akhirnya saya menghabiskan waktu saya di situ, ya saya nggak ada efek apa-apa juga sih. Saya makannya gila-gilaan tetap. Yang penting saya berpikir otak saya, saya nge-gym nih, saya pasti kurus. Saya ajar makan apa aja juga nggak peduli kan, kita juga nggak tahu. Kita juga nggak ada pengetahuan defisit kalori, nggak ada pengetahuan apa-apa, ya udah pokoknya tahu kita nge-gym masih kurus, ya udah tetap aja jadi gila-gilaan beratnya. Akhirnya sampai akhirnya saya stop, akhirnya saya pikir udahlah saya nggak guna pakai PT. Nggak ada hasilnya juga kayaknya. Nggak ada hasilnya juga, nggak ada PT, makin nggak ke gym. makin nggak ke gym, udah hilang aja gitu. Setahun saya buang sia-sia aja gitu akhirnya. Terus baru akhirnya sadar ada gym di bawah itu. Nah, setelah saya jalan-jalan tuh, ada di salah satu tower kita tuh memang ternyata fasilitas dan itu free sebenarnya. Semua orang, walaupun nggak lengkap banget. Mulai itu siang-siang dulu tuh, siang-siang coba ke gym, ramai ternyata. Karena masih PSBB, pembatasan juga satu maksimal 4 orang gitu. Jadi saya selalu nggak kebagian tuh. Jadi mesti nunggu lama banget, kira sejam 2 jam baru bisa masuk gitu. Karena antriannya panjang di gym itu. Akhirnya saya bangun pagi-pagi tuh. Buka jam berapa? Jam 7. Jadi saya bangun jam setengah 7, saya udah bangun pakai alarm. Saya makan sedikit, yogurt atau pisang, saya langsung berangkat ke gym. Dan itu dari bulan April sampai hari ini, dok. Udah 6 bulan saya. Setiap pagi saya bangun jam setengah 6. Dan karena itu, karena saya bangun terlalu pagi, setengah 6, jadi jam 10 saya udah ngantuk. Jam 10 saya udah ngantuk, karena capek banget. Jam 10 malam kan? Ya, oke. Jam 10 malam, jam 11 malam saya udah ngantuk. Jadi akhirnya saya merasa setelah 6 bulan ini, saya tidur tepat waktu, ya adalah beberapa kali meeting atau segala macam, jadi saya lewat. Sure. Tapi saya mostly saya tidur tepat waktu dan saya bangun pagi tepat waktu. Jam 5, jam 6 saya lebih dulu bangun, terus saya udah bisa nge-gym. Sampai jam 8, setengah 9 saya mandi, saya ke kantor. Sampai sekarang saya yakin bangunnya pun udah nggak pakai alarm kayaknya. Udah enggak. Udah langsung bisa sendiri ya? Iya. Jam 6 saya udah pasti bangun lah.
Wow, Bahkan bentar. Sebelumnya berarti Pak Dani tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa? Sebelum ini, sebelum mulai teratur ini. sebelumnya saya tipe orang yang work hard play harder sih. Oke. Dari Jadi ceritanya kelihatan ya. ya jadi saya Oke. work hard play harder banget nih. Jadi saya tidur jam berapa aja nggak apa-apa. Jam 3 pagi pun saya tidur nggak apa-apa. Tapi saya besok jam 8, jam 7 saya udah bangun. Jam 7 jam 8 saya udah bangun. Oh, Walaupun ngantuk, sengantuk-ngantuknya, saya pasti mandi, saya pasti ke kantor. shiftnya lumayan ini loh, lumayan drastis juga loh. Iya. Berarti Pak Dani Iya. sebenarnya mulainya itu bukan dari istilahnya pelan-pelan dikurangin. Istilahnya langsung benar-benar cut, langsung saya bangun jam 6:30, terus mulai dari Iya. situ pelan-pelan akhirnya shiftnya berubah semua kan istilahnya. Iya, betul. Jadi langsung saya benar-benar dari bulan April itulah, benar-benar saya nggak pelan-pelan langsung aja langsung besoknya udah besok saya mesti bangun pagi berarti. Jam 6 saya bangun pagi, saya paksain. Jadi saya paksain bangun pagi, pertama kali saya paksain, dan langsung nge-gym tuh. Berangkat gym, pulang, capek, makan kontrol, tahan makan, nggak makan martabak udah berapa bulan, ya kan? Nggak makan Indomie berapa bulan, gitu. Malamnya saya udah jam 10, jam 9, jam 10, ngantuk. Saya bener-bener nontonin semua deh video. Oke, kita jauhin handphone, segala saya ikutin loh, Dok. Jauhin handphone, saya ikutin. Makasih loh Pak, bener. Banyak shift saya lihat. Kalau misalnya dari Pak Dani sendiri, shiftnya istilahnya udah dari lifestyle-nya juga ya. Terutama kalau misalnya kita mulai dari yang masalah angkat beban ini, yang dulunya istilahnya cuma disuruh sama PT, cuma disuruh-suruh doang, latihannya bener apa enggak. Sekarang betul. Tanpa PT istilahnya, tapi Pak Dani masih bisa mencari tahu, ingin cari tahu, ingin belajar, ini bener apa enggak sih, dan lain sebagainya. Itu driving force yang istilahnya gede loh. Jadi makin pingin tahu, makin pingin belajar, nanti mungkin malah investasi ke arah mungkin cari PT lagi dan lain sebagainya. Itu istilahnya ada shift di sana. Terus dari prioritas Bapak juga yang sebelumnya dulu mungkin prioritasnya lebih ke arah main-main, tidur malam, main game dan lain sebagainya. Sekarang prioritasnya udah full, benar-benar harus nge-gym di pagi hari. Dan ini nyiptain istilahnya ke arah ya tidurnya juga lebih cepat. Habis itu waktu untuk bermain kayaknya udah berkurang banyak juga ya berarti. Saya udah nggak pernah main sih, Dok. Nggak pernah main malam sih sekarang. Rasa sengsara nggak atau gimana? Enggak. Satu hal sih yang saya rasa adalah sebenarnya ini masalah prioritas sih, Dok. Betul. Saya merasa bahwa ini masalah prioritas. Jadi kayak lu boleh bilang di mulut lu pengen kurus, lu pengen apa, tapi kalau selama lu nggak masukin itu jadi prioritas utama lu, kayak lu nggak bakal kurus. Ya. Gitu sih. Itu sih yang selalu jadi saya selalu ngerasain itu sih. Ketika saya memprioritaskan saya harus lebih sehat, ya semua itu berjalan gitu aja, Dok. Bangun lebih pagi, makan lebih diatur, nahan nafsu makan, kemudian olahraga gitu. Bahkan sekarang saya harus jalan pokoknya setiap harus jalan harus 10.000, kok nggak sampai 15.000 langkah gitu. Jadi saya nggak boleh tuh membiarkan grafik saya kalau pakai Mi Band kan grafiknya nggak boleh turun tuh, harus strict ya kan, nggak boleh turun nih. Mau jam 9 saya jalan kaki jam 9 dah. Pokoknya dapat 10.000 langkah paling nggak. Kalau saya bilang sih itu masalah prioritas sih, Dok. Jadi kayak ketika kita memprioritas sesuatu bahwa saya harus kurus nih, saya harus sehat nih gitu. Nggak harus kurus lah, saya harus sehat lah. Gitu. Saya harus sehat nih sebenarnya. Gimana ya? Udah, semuanya pasti ngalah sih, Dok. Semuanya ngalah. Kita bangun lebih cepat, olahraga lebih banyak, makan lebih sehat gitu sih. Itu sih udah ngalah lah. Bentar, kita dari tadi belum ngomong. Pak Danis kan badannya berapa ya? Sekarang saya 74,8 tadi. Saya prediksi 80-an loh tadi. 74,8 ya? Lowest ya berarti ya, poin sekarang ya? Iya, sekarang adalah lowest nih. Lowest kemarin 2 hari yang lalu apa? 74,2, cuman ya sekarang naik. Ya 74-an lah istilahnya ya. Ya 74-an lah, iya. Tapi saya pantau setiap hari kan, bangun tidur saya pasti pantau. Tapi saya masih timbang. Benar. Terus untuk makannya gimana? Pagi saya akhirnya kalau bangun pagi, karena pasti istri saya belum bangun sama anak saya, jadi saya pagi pasti saya siapin pisang. Kalau nggak ada, kalau pisang saya beli yang paling hijau, pokoknya biar tahan berapa lama gitu lah ya. Terus pisang, habis makan pisang satu, biasanya saya minum kopi sih, karena saya sudah terbiasa minum kopi kan. Ya, pisang, kopi, ya pisang, kafein. Udah sih, itu aja sih biasanya pagi saya. Sebelum itu habis itu saya nge-gym. Habis nge-gym, gym selesai, whey, kadang-kadang whey, tapi saya sebenarnya suka campur susu, tapi saya merasa skim milk itu 60 kalori yang terbuang sia-sia. Perhitungan banget ya, Dok. Iya. Jadi perhitungan biasanya kalau udah. Perhitungan banget dia. Terus makan siang. Biasanya saya makan siang, saya selalu minta istri saya masakin dada ayam sih. Pan fried ya udah. Pan fried dada ayam, sayur, nasi sekitar 100 gram
80 gram, 100 gram lah. Mm-hmm. Itu malam saya biasanya kalau nggak kadang-kadang beli ayam panggang di luar, kadang-kadang istri saya ya masak ayam lagi. Ayam lagi, apalah, ayam diapain lah sama dia. Pokoknya ayam. Ya udah, itu aja setiap hari saya makan. Karbohidratnya? Hampir karbonya pas malam hari karbonya nggak ada. Pas malam hari saya hampir nggak makan karbo juga sih. Jadi saya memang sedikit karbo sih, dan saya lagi memikirkan apa saya mesti makan karbo lebih banyak sebenarnya. Oh, gitu. Karena karbonya saya juga memang karena mungkin gara-gara kebawa DBM itu kali ya. Jadi saya makan karbonya memang nggak terlalu banyak, Dok. Paling siang aja di 100 gram, 80 gram gitu kadang-kadang. Terus sekali. Udah sih, saya gitu makan banyak karbo sih. Ada sedikit ketakutan juga mungkin ya untuk makan karbo atau gimana? Iya. Atau kayak rasa sayang atau gimana? Iya, kayak berasa kayak buat karbo soalnya cepet lapar kan ya. Kayak cepet kenyang terus cepet lapar juga kan, gampang kebakar. Saya mungkin ganti protein deh gitu, daripada saya makan nasi mendingan saya minum kasein gitu. Tapi kayak di luar makanan seperti itu kan kayak cuman dada ayam istilahnya. Iya. Terusnya kayak telur 4 lah biasanya saya, tapi nggak makan kuningnya. Saya telur 4 biasanya. Comfort foods misalnya kayak mie instan atau telur, martabak gitu-gitu. Mie instan saya makan telur, tapi pakai kuah mie instan. Mie-nya nggak dimakan? Mie-nya nggak dimakan, cuman karena saya kangen rasanya aja. Oke. Kayak makanan lain kayak fried chicken mungkin atau steak. Fried chicken makan. Gitu-gitu masih makan ya? Makan, all you can eat juga masih makan. Biasanya kalau all you can eat, biasanya saya udah bablasin aja lah. Nggak, saya udah nggak hitung kalori lagi. Udah, misalnya kayak Sabtu malam atau Jumat malam, kadang-kadang mepet-mepet nih 800 kalori, sisa 700 kalori, 400 kalori. Terus kayak lihat, aduh all you can eat enak nih. Udah sikat all you can eat, gue nggak usah hitung, hari ini bodo amat gitu. Hari ini bodo amat gitu. Makanya gitu, sering gitu. Berarti masih ada, comfort foods-nya masih ada lah istilahnya ya? Masih. Kayak Sabtu Minggu tuh kadang-kadang saya masih merasa bahwa Sabtu itu bubur day. Jadi pagi-pagi itu saya sedang makan bubur, jadi pagi-pagi bubur day. Kalau Minggu itu noodle day. Jadi aku pesen tuh noodle, tapi aku bilang sama istri saya, pastikan itu mie enak ya gitu. Ya. Jadi gue nge-cheat makan bakmi kalau nggak enak, gue pasti marah banget sih gitu. Jadi kayak harus toppingnya banyak, ada babinya, ada apanya gitu. Harus begitu. Kalau nggak kayak gitu, saya nggak mau makan nanti. Nggak worth it soalnya, karena terbatas ini. Kalorinya terbatas ini. Kalau misalnya nggak benar-benar enak nih, nggak worth it ini. Iya betul. Udah bisa 500 kalori, harus enak banget. Kalau nggak enak banget sih, bisa terbalikin meja. Rasanya kayak sedih banget gitu kan. Oh gitu, kayak malam gue makan apa nih gitu. Oke. Jadi saya penasaran, Pak Dhani kalorinya berapa sekarang hariannya? Ini saya jadi agak-agak ini nih. TDI-nya berapa sekarang? Defisitnya berapa? Saya TDI 1.900 ya. 74 kilo ya? Iya, 74 kilo, 1.900 ya. Di kalkulator sih 74, sekitar segitu ya. 1.938, saya cutting 5. Sampai hari ini saya masih cutting sih. Saya masih cutting 500 kalori sih. Jadi di 1.400 saya makan. Oh, oke. Dan itu penurunan berat badan masih jalan terus kan ya sampai sekarang ya? Saya bingung nih sih dok, berapa minggu ini sempat stuck sih, apa saya juga mungkin ya biasa lah miscounting ya sih ya. Kalau menurut saya miscounting ya. Misalnya saya miscount, kemudian saya juga setelah PSBB dibuka, saya juga jadi lebih berantakan makannya, karena kan bisa dine in tuh. Mulai bisa dine in itu yang mulai bikin berantakan sebenarnya. Jadi semenjak bisa dine in, saya di 75, 76, 77, 75, 77, di 3 angka itu sih. Karena naik, kayak gitu terus. Karena saya pasti miscount lah, saya tahu saya pasti miscount karena saya udah nggak lebih ketat. Nah, karena ini PSBB diperketat, saya jadi lebih ketat lagi nih jadinya. 74 sekarang saya. Ya, sebenarnya yang jahat adalah kita ngelawan badan kita sendiri ya. Iya, benar. Ya, jadi kita ngelawan badan kita sendiri loh sebenarnya. Jadi sekarang mau saya ajarin itu purposeful. Jadi istilah kalau mau turun, kita turunnya itu istilahnya dengan tujuan. Jadi turun dengan tujuan istilahnya. Kalau dari 1.900 pun, saya tetap nyaranin istilahnya jangan terlalu istilah potong 500. Mungkin potong cuma sekitar 300-an udah cukup. Habis itu turunin pelan-pelan. Nah, begitu sampai satu titik yang istilahnya udah, wah nggak bisa lagi nih, kalori gue kayaknya udah rendah banget nih. Karena misalnya kayak Pak Dhani tadi, makannya kayak pagi cuman whey, terus skim milk aja nggak mampu bayar istilahnya. Kalau terus udah cuman dada ayam, saya sendiri agak sedih gitu, karena makannya jadi sedikit sekali. Nah, akhirnya balas dendamnya itu di weekend-nya itu. Sebenarnya yang nggak kehitung itu yang akhirnya nutupin untuk yang lain. Iya, kekurangan kalori yang seminggu yang kemarin, betul. Kalau kita lihat sisi positifnya, emang ya rata-ratanya istilahnya tetap masih defisit ya. Tapi sisi jeleknya adalah ini membangun kebiasaan untuk istilahnya ya nggak accountable terhadap yang defisit ini.
Jadi yang naik terlalu banyak ini nanti bisa menutupi progres yang kecil-kecil ini nanti ke depannya. Tapi soalnya kadang-kadang ya itu dok, karena saya terlalu strict sama defisit kalori itu, makanya itu dia. Kalau kita makan kayak contohnya beef gitu, beef kan dengan berat dengan gram segitu, jumlah proteinnya lebih sedikit dibandingin ayam kan? Ya. Ya itu dia, maksudnya kayak kayaknya rugi nih gue makan beef nih, gue ayam aja deh gitu. Kayak ayam tuh udah cuma segini, murah, kemudian proteinnya tinggi lagi gitu, kayak untungnya banyak gitu kalau makan ayam kayak gitu dok sebenarnya. Tapi memang sih enggak sih, aku juga tetap sih, maksudnya enggak selalunya ayam, memang beberapa kayak makan beef, makan ikan sih tetap. Cuman ya kayak kalau boleh prefer ya pasti ayam. Karena istilahnya udah mindsetnya udah ke arah kalorinya sebenarnya. Iya. Kadang-kadang saya merasa bahwa istri saya juga istri saya udah masak udah kayak orang nggak punya hati gitu kalau masak. Udah masak aja udah. Ayam kan gitu. Kayak dia udah nggak peduli gitu. Istri Pak Dani dari awal dulu sebelum divonis ada tiroid atau apa, lifestyle-nya gimana? Atau berubah juga nggak ikut sama Pak Dani? Oh, dia lebih sehat ya hidupnya. Dia lebih sehat lah. Dia seorang yang aktif banget nge-gym. Jadi jangan-jangan lu pakai sabu lu ya, gue. Pakai narkoba ya kadang-kadang. Sungguh-sungguhnya ketika kita telaah, kita tuh tahu mana yang benar, mana yang enggak gitu. Betul. Tapi semua orang tahu kalori in harus lebih rendah dari kalori out. Semua orang tahu.